dunia kita. Ya, dan kita sudah melalui inaugurasi, Ha-ha. datang ke paradenya meliput untuk pelantikan Obama, seru banget ya. Iya. Apalagi kalau misalnya sama dunia kita ngikutin, pasti ada liputan soal baju Michelle Obama kemarin ya. Sama seperti baju-baju ibu negara Amerika yang dulu-dulu ya, Nok ya. Ya, memang yang namanya fashionnya ibu negara di Amerika itu menjadi pusat perhatian sih ya. Karena memang selain menunjukkan kepribadian ibu negara, juga mereka membawa misi sih ya. Apa itu misinya? Ibu negara Amerika Michelle Obama tampil memukau pada pesta malam inaugurasi lalu dengan mengenakan gaun merah berbahan sifon dan bludru. Michelle kembali mengenakan rancangan desainer Amerika kelahiran Taiwan, Jason Wu, yang juga ia pilih 4 tahun lalu. Gaun sifon putih dari malam inaugurasi 2009 telah melejitkan karir Jason Wu yang saat itu belum terkenal. Sebagai bagian dari sejarah, gaun ini bisa dilihat di Museum Sejarah Amerika Smithsonian bersama gaun-gaun ibu negara lainnya. On view right now, there are about 24 dresses, and they range from a gown worn by Dolly Madison to Michelle Obama's inaugural gown. Ketertarikan publik terhadap gaya berbusana ibu negara sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1700-an. Really, since Martha Washington, people have always been interested in what the First Lady's wearing. I think the fact that we're such a red carpet culture now, we ask celebrities what they're wearing, has added to some of the intense interest. Tradisi pesta pelantikan presiden menjadi pusat perhatian karena merupakan simbol pembuka masa tugas presiden dan ibu negara atau adanya sebuah era baru. Icon fashion terlahir pada malam ini, seperti Jacqueline Kennedy yang gayanya kemudian ditiru jutaan perempuan di seluruh dunia. Selain memperlihatkan selera berbusana, malam inaugurasi juga punya fungsi lain. First ladies do and have for years gone out of the way to have American inaugural gowns. Carolyn Harrison's dress was proudly proclaimed as being American. Not only was it American-made design, but the fabrics were made in the United States. So it is important because a part of the First Lady's job is really to represent the American fashion industry. When you take someone who's brand spanking new, like Jason Wu, it's a phenomenal career maker. Mrs. Obama, she has a magic touch. Sebagai ibu negara yang merakyat, Michelle seringkali tampil mengenakan merek biasa dan karya perancang tidak terkenal. Perannya dalam mendongkrak karir Jason Wu seolah mencerminkan pidato Barack Obama pada hari inaugurasi, bahwa semua orang setara dan punya kesempatan menjadi sukses di Amerika. Dari Washington DC, tim VOA. Ya, sambil Marsha makan, sambil menjawab pertanyaan dari sahabatnya kita, ada Supray Asmawi. Halo, apa kabar Supray? Tanya, di negara Amerika itu ada nggak negara bagian yang nggak musim dingin? Nah, Daerah-daerah selatan tuh biasanya nggak musim dingin. ya. Seperti di New Mexico, lalu di New Orleans jatuhnya kayak di Indonesia musim penghujan jadinya. Penghujan. Terus kalau lebih basah. di Florida juga katanya panas terus ya. Ya. Tapi mungkin musim dinginnya nggak sedingin kayak kita di sini yang di East Coast kayak di Washington DC atau di New York atau negara bagian mana yang Midwest, Midwest. Di Northeast juga di atas, baik Chicago gitu dingin juga ya. Nah, kalau misalnya sahabatnya kita punya pertanyaan untuk kami, silakan kirim email ke duniakita@voanews.com atau juga lewat Facebook, lewat kata kuncinya Dunia Kita. Sahabatnya kita bisa memenangkan hadiah merchandise dari Kris Mingguan. Ya, seperti tadi pertanyaannya kami dapatkan dari Twitter. Jadi silakan di-follow Twitternya Dunia Kita @VOA_Dunia_Kita. Dan jangan lupa juga cek YouTube channel VOA Indonesia dan websitenya voaindonesia.com. Kalau gitu, saya Retno Sari Dan saya Marsha Suryawinata. pamit dan sampai ketemu lagi minggu depan, Ya. tentunya di program Dunia Kita. Bye.